Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Azza wa Jalla pemberi berbagai macam nikmat. Solawat dan salam senantiasa dipanjatkan pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap saat kita telah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, namun kadang ini terus merasa kurang, merasa sedikit nikmat yang Allah beri. Allah beri kesehatan yang jika dibayar amatlah mahal. Allah beri umur panjang, yang kalau dibeli dengan seluruh harta kita pun tak akan sanggup membayarnya. Namun demikianlah diri ini hanya menganggap harta saja sebagai nikmat, harta saja yang dianggap sebagai rizki. Padahal kesehatan, umur panjang, lebih dari itu adalah keimanan. Semua adalah nikmat dari Allah yang luar biasa. Dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad, nomor 4/278. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sebagaimana dalam as-silsilah as-shahihah nomor 667. Hadis ini benar sekali. Bagaimana mungkin seseorang dapat mensyukuri rizki yang banyak? Rizki yang sedikit dan tetap terus Allah beri sulit untuk disyukuri? Bagaimana mau disyukuri? Sadar akan nikmat tersebut saja mungkin tidak terbetik dalam hati. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa nikmat itu ada 3 macam. Pertama, adalah nikmat yang nampak di mata hamba. Kedua, adalah nikmat yang diharapkan kehadirannya. Ketiga, adalah nikmat yang tidak dirasakan. Ibnul Qayyim menceritakan bahwa ada seorang Arab menemui Amirul Mukminin Ar-Rasyid. Orang itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah senantiasa memberikanmu nikmat dan mengokohkanmu untuk mensyukurinya. Semoga Allah juga memberikan nikmat yang engkau harap-harap dengan engkau berprasangka baik padanya dan kontinu dalam melakukan ketaatan padanya. Semoga Allah juga menampakkan nikmat yang ada padamu namun tidak engkau rasakan, semoga juga engkau mensyukurinya." Ar-Rasyid terkagum-kagum dengan ucapan orang ini. Lantas beliau berkata, "Sungguh bagus pembagian nikmat menurutmu tadi." Al-Fawaid, Ibnul Qayyim, terbitan, Darul Aqidah, halaman 165-166. Itulah nikmat yang sering kita lupakan. Kita mungkin hanya tahu berbagai nikmat yang ada di hadapan kita, semisal rumah yang mewah, motor yang bagus, gaji yang wah. Begitu juga kita senantiasa mengharapkan nikmat lainnya. Semacam berharap agar tetap istiqomah dalam agama ini, bahagia di masa mendatang, hidup berkecukupan nantinya, dan sebagainya. Namun, ada pula nikmat yang mungkin tidak kita rasakan, padahal itu juga nikmat. Bayangan kita barangkali, nikmat hanyalah uang, makanan dan harta mewah. Padahal kondisi sehat yang Allah beri dan waktu luang pun nikmat. Bahkan untuk sehat jika kita bayar butuh biaya yang teramat mahal. Namun demikianlah nikmat yang satu ini sering kita lalaikan. Dua nikmat ini seringkali dilalaikan oleh manusia termasuk pula hamba yang fakir ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412, dari Ibnu Abbas. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat. Barang siapa yang memiliki 2 nikmat ini, yaitu waktu senggang dan nikmat sehat, hendaklah ia bersemangat. Jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur pada Allah atas nikmat yang diberikan. Bersyukur adalah dengan melaksanakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan Allah. Barang siapa yang luput dari syukur semacam ini, maka dialah yang tertipu. Dinukil dari Fathul Bari, nomor 11 halaman 230. Rizki tidak hanya identik dengan uang.
Andai kita dan seluruh manusia bersatu padu membuat daftar nikmat Allah, niscaya kita akan mendapati kesulitan. Allah Ta'ala berfirman, وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Ibrahim. dan Dia telah memberimu keperluanmu, dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat lalim dan banyak mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Bila semua yang ada pada kita, baik yang kita sadari atau tidak, adalah rizki Allah, tentu semuanya harus kita syukuri. Namun bagaimana mungkin kita dapat mensyukurinya bila ternyata mengakuinya sebagai nikmat atau rejeki saja tidak? Saudaraku, kita pasti telah membaca dan memahami bahwa kunci utama langgengnya kenikmatan pada diri Anda ialah sikap syukur nikmat. Dalam ayat suci Al-Quran yang barangkali kita pernah mendengarnya disebutkan, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Alih-alih mensyukuri nikmat, menyadarinya saja tidak, bahkan dalam banyak kesempatan bukan hanya tidak menyadarinya, akan tetapi malah mengingkari dan mencelanya. Betapa sering kita mencela angin, panas matahari, hujan dan berbagai nikmat Allah lainnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Al-Fudail bin Iyad mengisahkan, pada suatu hari Nabi Daud alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku dapat mensyukuri nikmat-Mu, bila ternyata sikap syukur itu juga merupakan kenikmatan dari-Mu?" Allah menjawab doa Nabi Daud alaihissalam dengan berfirman, "Sekarang engkau benar-benar telah mensyukuri nikmat-Mu, yaitu ketika engkau telah menyadari bahwa segala nikmat adalah milik-Ku." Dinukil dari tafsir Ibnu Katsir. Imam Asy-Syafi'i berkata, segala puji hanya milik Allah yang satu saja, dari nikmatnya tidak dapat disyukuri kecuali dengan menggunakan nikmat baru darinya. Dengan demikian nikmat baru tersebut pun harus disyukuri kembali, dan demikianlah seterusnya. Ar-Risalah oleh Imam Asy-Syafi'i. Wajar bila Allah Ta'ala menjuluki manusia dengan sebutan, sangat lalim dan banyak mengingkari nikmat, sebagaimana disebutkan pada ayat di atas dan juga pada ayat berikut. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. Dan Dialah Allah yang telah menghidupkanmu, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu lagi, sesungguhnya manusia itu benar-benar sering mengingkari nikmat. Quran Surat Al-Hajj ayat 66. Artinya di sini, rizki Allah amatlah banyak dan tidak selamanya identik dengan uang. Hujan itu pun rizki, anak pun rizki dan kesehatan pun rizki dari Allah. Surga dan neraka pun rizki yang kita minta. Sebagian kita menyangka bahwa rizki hanyalah berputar pada harta dan makanan. Setiap meminta dalam doa mungkin saja kita berpikiran seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa rizki yang paling besar yang Allah berikan pada hambanya adalah surga, jannah. Inilah yang Allah janjikan pada hamba-hambanya yang soleh. Surga adalah nikmat dan rizki yang tidak pernah disaksikan oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah tergambarkan dalam benak pikiran. Setiap rizki yang Allah sebutkan bagi hamba-hambanya, maka umumnya yang dimaksudkan adalah surga itu sendiri. Hal ini sebagaimana maksud dari firman Allah Ta'ala, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Quran Surat Saba ayat 4. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ لَهُ رِزْقًا. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Quran Surat At-Tolak ayat 11. Teruslah bersyukur atas nikmat dan rizki yang Allah beri, apapun itu meskipun sedikit. Yang namanya bersyukur adalah dengan meninggalkan maksiat dan selalu taat pada Allah. Abu Hazim mengatakan,
Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, itu hanyalah musibah. Muholat bin Al-Husain mengatakan, syukur adalah dengan meninggalkan maksiat. Udatush Sobirin, halaman 49, Mauki Al-Warok. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya, agar channel ini bisa semakin berkembang.